Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Dan di sini saya yang bernama Arya Hardianto dengan NIM di 1C1222068 dan teman saya yang bernama Dan saya Dwi Sandiko dengan NIM di 1C1222042. Dan saya yang bernama Binsar Simbolon dengan NIM di 1C12012. Di sini kami akan membuat video sebagai laporan praktikum untuk memenuhi mata kuliah praktikum bahan agroindustri. Baik, di sini telur merupakan produk yang mudah rusak. Sifatnya mudah pecah dan kualitasnya cepat berubah, baik dalam proses transportasi maupun selama penyimpanan. Perubahan yang terjadi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia yang mengkonsumsi telur. Oleh karena itu, konsumen selalu mencari telur yang memiliki kualitas yang bagus, bersih, dan segar. Kualitas telur dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara eksternal yang meliputi warna kerabang, kebersihan telur, berat telur, panjang telur, dan sebagainya. Sedangkan secara internal meliputi diameter, albumen atau putih telur, kuning telur, tinggi dari putih telur dan kuning telur, tebal kerabang, berat kerabang, dan lain sebagainya. Dua kualitas tersebut harus dapat dipahami agar dapat memilih jenis telur yang baik dan segar. Maka dari itu, praktikum tentang pengamatan kualitas eksternal dan internal telur segar ini dilakukan agar dapat memahami dan mengetahui ciri-ciri yang ada dari telur yang berkualitas baik. Namun karakteristik telur yang akan kita amati adalah telur puyuh yang meliputi sifat fisik telur yaitu diameter, panjang, dan perubahan warna setelah penyimpanan selama 7 hari di kondisi suhu ruang dan suhu rendah atau suhu dingin, serta karakteristik telur kimia telur puyuh yang meliputi tingkat kekentalan, pH telur, kejernihan putih telur, serta kondisi kuning telur. Definisi telur. Telur adalah salah satu bahan makanan asal ternak yang sangat bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein dan dengan asam amino yang lengkap, lemak, vitamin, mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi. Nah, telur ini merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Hal ini ditandai dengan rendahnya zat yang tidak dapat diserap setelah telur dikonsumsi. Akan tetapi, di samping bernilai gizi tinggi, telur juga mempunyai sifat yang kualitasnya mudah rusak. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu tindakan atau usaha-usaha bidang teknologi, kualitas, dan penanganan pasca produksi telur. Nah, telur ini juga dapat kita definisikan sebagai bahan pangan yang sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap bagi pertumbuhan makhluk hidup baru. Protein telur mempunyai mutu yang tinggi karena memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap sehingga dijadikan patokan untuk menentukan mutu protein dari bahan yang lain. Tetapi di samping itu adanya hal-hal yang menguntungkan serta memiliki sifat yang mudah rusak. Baik, di sini prosedur kerja yang pertama kita lakukan adalah kita mengamati sifat fisik telur, yaitu kita mengamati warna kekerasan dari permukaannya, selanjutnya diameter dan panjang telur yang kita ukur dengan jangkau sorong, dan kemudian telur ditimbang untuk mengetahui kisaran beratnya. Baik, langkah yang kedua adalah kita mengamati struktur fisik telur. Telur yang setelah kita timbang, selanjutnya kita pecahkan di dalam cawan. Setelah dilakukan pengamatan terhadap lapisan encer dan kental pada putih telur. Dan langkah yang ketiga adalah kita mengamati mutu telur, yaitu telur yang ditimbang kemudian dipecahkan dan seluruh isinya diletakkan dengan hati-hati di atas cawan Petri besar. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita tarik pada percobaan praktikum yang telah kita lakukan pada hari ini adalah
Dapat diketahui bahwa jika kita ingin melihat baik tidaknya kondisi sebuah telur, dapat diketahui dari sifat fisik, struktur fisik, dan sifat kimia dari telur tersebut. Dan kemudian, jika kita ingin mengetahui seberapa poros sebuah telur itu, dapat diketahui dengan jumlah bintik yang berbentuk setelah perendaman ataupun setelah penyimpanan telur tersebut. Kemudian, untuk saran untuk praktikum pengukuran berat utuh telur puyuh, selanjutnya diharapkan menggunakan alat timbangan yang lebih teliti agar didapatkan data yang valid, serta penjelasan materi kepada praktikan lebih diperjelas untuk memudahkan praktikan melakukan praktikum sehingga didapatkan hasil yang optimal. Sekian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Telur apa ini? Bedanya apa yang tadi? Tuh. Udah. Oke. Ini dicelup ya. Harusnya lebih banyak telurnya. Nggak bisa kok. Kalau dicelup tuh dia lebih merata. Tinggal apa? Itu pH-nya. pH ini apa ini? Keterangannya apa ini? Telur apa ini? Telur puyuh. Ini telur puyuh. Berapa suhunya? pH-nya berapa? Catat apa 8,722 itu apa? Telur apa namanya? Telur puyuh. Catat puyuh. Udah, kau.